Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tantangan guru sekolah dasar dalam menghadapi era Society 5.0. Perubahan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang sangat cepat mengharuskan kita untuk siap menghadapi perubahan dunia, terutama dalam bidang pendidikan. Salah satu bentuk perubahan tersebut yaitu Society 5.0. Society 5.0 adalah manusia yang dapat menyelesaikan berbagai tantangan dan permasalahan sosial dengan memanfaatkan berbagai inovasi yang lahir di era revolusi industri 4.0 dan berpusat di teknologi. Nah, Society 5.0 sendiri pertama kali diperkenalkan oleh pemerintah Jepang pada tahun 2019. Society 5.0 merupakan perkembangan dari revolusi industri 5.0 menggunakan kecerdasan buatan artificial intelligence. Nah, sedangkan Society 5.0 memfokuskan kepada komponen teknologi dan kemanusiaannya. Peran sekolah dan tenaga pengajar turut berperan penting dalam Society 5.0. Nah, kegiatan pembelajaran tidak hanya berfokus pada satu sumber seperti buku, melainkan tenaga pendidik berkembang untuk menerima informasi dari berbagai sumber seperti internet dan media sosial. Terutama dalam masa pandemi, kegiatan pembelajaran berlangsung melalui media daring dengan menggunakan berbagai macam aplikasi pendukung. Nah, aplikasi pendukung itu seperti Zoom, Google Classroom, dan Google Class Meeting, dan lain-lainnya. Nah, penggunaan media aplikasi ini membutuhkan wawasan lebih daripada tenaga pendidik. Untuk itu, peran sekolah dan tenaga pengajar dalam Society 5.0 yang berfokus pada tenaga kerja manusia sangat penting. Pembelajaran selama pandemi juga dicanangkan dapat berlangsung secara hybrid learning atau blended learning. Hybrid learning sendiri merupakan metode pembelajaran yang menggabungkan kegiatan belajar online dan offline. Nah, berlangsung ketika murid yang diberikan izin orang tua datang ke sekolah secara bergantian. Tetapi, murid yang belajar dari rumah tetap mendapatkan pembelajaran secara online. Karena proses yang kompleks ini dibutuhkan tenaga kerja dan pengajar yang berkualitas guna menumbuhkan pendidikan pada peserta didik untuk mencapai generasi Society 5.0. Merupakan salah satu komponen penting dalam pendidik. Dalam proses belajar mengajar, guru tidak hanya berperan sebagai penyampai ilmu, tetapi juga bertanggung jawab terhadap perkembangan kepribadian siswa. Guru harus menciptakan proses pembelajaran sedemikian rupa, sehingga dapat merangsang siswa untuk belajar secara efektif dan dinamis. Dalam memenuhi dan mencapai tujuan yang diharapkan, guru saat ini dihadapkan pada tantangan yang sangat besar, karena belum usai dengan masuknya era Society 4.0. Mereka dikejutkan dengan munculnya era Society 4.0 yang harus dihadapi dan menjadi tantangan bagi guru sekolah dasar. Nah, guru sekolah dasar ini harus memiliki kemampuan memecahkan suatu masalah, kemampuan berpikir kritis, dan kemampuan berkreasi. Selain itu juga guru harus memiliki kualitas khusus. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, guru di sini diartikan sebagai pendidik profesional yang mempunyai tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ahmad 1977 menyatakan bahwa guru sebagai seorang pendidik mempunyai peran sebagai pembimbing dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Nah, guru di sini harus bisa menciptakan suasana pembelajaran yang dimana peserta didik merasa nyaman dan berkeyakinan bahwa keahlian dan prestasi yang dicapai dapat meraih penghargaan dan perhatian. Sehingga dengan hal seperti ini guru dapat meningkatkan motivasi para peserta didik untuk terus berprestasi.
5.0 ini lebih berfokus pada guru dan siswa sebagai pusat inovasi dalam pembelajaran. Artinya, guru dan siswa dilibatkan langsung dalam proses kegiatan pembelajaran. Nah, guru di sini mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengajar dan mendidik siswa agar siswa tetap semangat dalam belajar. Guru menggunakan aplikasi dalam proses pembelajaran secara daring. Kemampuan guru menjadi prioritas utama karena dengan kemampuan tersebut, guru dengan mudah membuat tahap pembelajaran menjadi lebih inovatif, seperti pada tahapan perencanaan yang ideal, sesuai pedoman perencanaan. Nah, guru yang memiliki kompetensi akan merasa tidak puas dengan capaian dari pelaksanaan pembelajaran, sehingga sebagai tindak lanjut dalam perencanaan, maka akan mengkombinasikan penggunaan berbagai aplikasi yang membantu program pembelajaran agar siswa menjadi lebih mampu dalam memahami konsep dan konteks pelajaran yang diharapkan. Dapat disimpulkan bahwa keberadaan seorang guru yang profesional dan berkompetensi sangatlah dibutuhkan di sekolah, khususnya sekolah dasar. Nah, dengan ilmu dan keterampilan optimal yang dimiliki oleh guru, maka mampu mengajarkan dan mendidik siswa dengan baik sesuai dengan perkembangan zamannya. Di era Society 5.0 di dunia pendidikan dasar perlu merubah beberapa sudut pandang dalam proses pendidikan. Pemerintah sebagai lembaga yang menyediakan sarana dan prasarana harus melakukan pembangunan, pemerataan, dan perluasan layanan internet ke seluruh pelosok negeri. Pendidikan sebagai SDM yang mengidentifikasikan kebutuhan peserta didik dalam pembelajaran perlu menguatkan fondasi karakter peserta didik agar dapat menyiapkan manusia yang mampu menghadapi era Society 5.0 di abad 21 ini. Society 5.0 adalah era di mana semua teknologi canggih ada bagian dari manusia itu sendiri. Internet saat ini tidak hanya untuk informasi, tetapi untuk menjalani kehidupan. Sehingga pada akhirnya perkembangan teknologi dapat memperkecil kesenjangan manusia dan masalah ekonomi di masa depan. Era Society 5.0 merupakan masa di mana masyarakat berpusat pada keseimbangan kemajuan ekonomi dengan sistem yang menyatukan ruang siber dan ruang fisik. Dalam memecahkan masalah sosial, Society 5.0 akan menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan memecahkan masalah sosial. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai hasil peradaban di era masyarakat 5.0 menghadirkan peluang dan tantangan bagi pendidik di setiap satuan pendidik. Keberadaan Society 5.0 ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya dalam bidang pendidikan. Pembelajaran adalah tahap kegiatan pendidikan dan peserta didik dalam menyelenggarakan program pembelajaran. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rencana kegiatan yang secara rinci meliputi alokasi waktu dan menjabarkan kemampuan dasar dan teori-teori dasar yang secara rinci meliputi alokasi waktu, indikator pencapaian prestasi belajar, dan langkah-langkah kegiatan pembelajaran untuk setiap materi pelajaran. Pada dasarnya, teknologi pendidikan adalah pendekatan yang sistematis dan kritis terhadap pendidik. Teknologi pendidik memandang mengajar sebagai masalah atau masalah yang harus dihadapi secara rasional dan ilmiah. Nah, teknologi pendidik adalah pengembangan, penerapan, dan penilaian sistem teknik dan alat untuk menekankan dan menyempurnakan proses pembelajaran manusia. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pembelajaran sangat penting untuk menjadi acuan dalam meningkatkan hasil belajar dan output yang lebih baik. Tantangan di bidang teknologi informasi ini ditandai dengan adanya revolusi industri 4.0 yang kemudian mengalami
Transisi menuju era Society 5.0 yang lebih kompleks dengan berbagai aspek kelebihan dan kekurangan, baik semua pihak. Nah, sebagai pendidik di era masyarakat 5.0, guru harus memiliki keterampilan di bidang digital dan berpikir kreatif, di mana di era Society 5.0, guru dituntut untuk lebih inovatif dan dinamis dalam mengajar di kelas. Hasil belajar adalah kemampuan yang dimiliki siswa setelah menerima pengalaman belajar. Nah, pengalaman belajar tersebut itu dapat berupa penggunaan media, pembelajaran baru yang digunakan dalam proses pembelajaran yang membantu tercapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Adaptasi dan kompetensi merupakan dua hal yang harus dihayati dan dimiliki oleh guru. Sumber daya manusia di bidang pendidikan dasar harus peka dalam menghadapi Society 5.0. Pemilihan metode pembelajaran merupakan faktor utama yang perlu diterapkan dalam pembelajaran. Sesuai dengan kebutuhan abad 21 di Society 5.0, guru perlu memvariasi model pembelajaran yang akan diterapkan pada siswa. Nah, pembelajaran yang dapat dipilih dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang unggul adalah model yang berpusat pada siswa. Nah, pembelajaran yang berpusat pada siswa itu akan mengaktifkan pengetahuan yang dimiliki siswa, meminimalkan kebosanan dalam belajar, dan membangkitkan minat siswa dalam memperhatikan pelajaran di kelas. Tantangan lainnya, menurut Hadayadi 2020, dilihat dari sumber daya manusia, di mana pendidik harus meningkatkan kompetensi pendidikan di 4.0. Peserta didik sebagai generasi milenial yang tidak asing lagi dengan dunia digital. Nah, hal itu harus dimanfaatkan melalui berbagai cara, baik metode, media, dan proses pembelajarannya. Selain itu, peserta didik juga terbiasa dengan arus informasi dan teknologi di 5.0. Selanjutnya, produk sekolah berupa lulusan juga harus mampu menjawab tantangan industri 5.0. Tantangan pendidikan di masa depan juga sangat kompleks, diantaranya implementasi revolusi industri 4.0 ke 5.0. Nah, yang kedua, masalah lingkungan hidup. Yang ketiga, kemajuan teknologi informasi. Keempat, konvergensi ilmu dan teknologi. Kelima, ekonomi berbasis pengetahuan. Nah, keenam, kebangkitan industri kreatif dan budaya. Yang ketujuh, pergeseran kekuatan ekonomi dunia. Yang kedelapan, pengaruh dan imbasan teknosains. Yang kesembilan, mutu investasi dan transformasi pada sektor pendidik. Persaingan secara global ini mendorong sekolah beserta instrumen di dalamnya untuk lebih meningkatkan kualitas. Peningkatan kualitas guru menjadi lebih baik dan mengikuti kemajuan zaman adalah keharusan yang dilakukan. Kompetensi anak didik harus ditingkatkan. Peserta didik harus disiapkan untuk bisa beradaptasi nantinya dengan globalisasi. Saat mereka sudah siap dilepaskan ke dunia yang sesungguhnya, mereka harus sudah siap dan persiapan tersebut harus didapatkan dari sejak sekolah. Besarnya penduduk muda tersebut adalah masa depan dari negara ini. Mereka yang melanjutkan negara ini nantinya. Jadi pola-pola pengajaran di sekolah yang monoton dan kurang kreatif sebaiknya mulai ditinggalkan. Nah, anak-anak muda zaman sekarang yaitu generasi milenial dan generasi Z lazim cepat jenuh dan menyukai kegiatan yang dinamis. Ditambah lagi dengan adanya media sosial dan internet yang makin berkembang di kalangan generasi muda. Nah, inilah yang menjadi tantangan bagi guru dan dunia pendidik, yaitu semakin mempersiapkan siswa dalam segala aspek. Nah, tidak semua guru ini memiliki kecakapan membangun interaksi yang egaliter dengan siswa. Generation gap ini bisa diatasi dengan guru yang tidak lagi memposisikan siswa sebagai sosok yang berjarak dengan mereka. Di sini guru harus membangun ruang dialog dengan siswa. Guru harus mengikuti perkembangan zaman supaya dapat mengajarkan siswa lebih baik.
yang dimana peningkatan profesionalisme guru ini menyangkut sikap mental dan komitmen para guru agar selalu meningkatkan kualitas, supaya mereka juga memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, revolusi industri 4.0 yang sudah merambah ke semua sektor harus disikapi dengan baik. Nah, keadaan ini telah merubah peradaban manusia secara fundamental, maka dari itu harus disikapi serius. Perlu guru yang profesional dan mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar atau KBM. Setiap satuan pendidikan harus mempersiapkan sumber daya manusia atau SDM yang unggul dan siap untuk kompetensi global. Peningkatan profesionalisme guru penting karena merupakan salah satu syarat utama dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkarakter, serta juga akan menguasai kecakapan zaman ini yang dibutuhkan setiap peserta didik. Digital diperlukan penguasaan bahasa demi mempertahankan peran guru dalam pembelajaran. Nah, peran guru mengajar dalam masyarakat dengan keragaman budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Bahasa internasional yang digunakan secara global adalah bahasa Inggris. Jadi setidaknya secara mendasar, peran guru harus bisa menguasai dan mempraktekkan bahasa Inggris. Selain untuk mengajar, penguasa bahasa asing juga diperlukan secara pribadi untuk mengembangkan potensi guru. Ada banyak pelatihan dan materi terkait dengan pengajaran yang disampaikan dalam bahasa Inggris di masa depan. Nah, tugas utama guru di sekolah dasar adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, menilai, serta mengevaluasi. Nah, peserta didik mengevaluasi peserta didiknya. Karena itu, profesi guru sangat menempel dengan inteligensi, karakter, dan kepribadian. Tugas guru sebagai pendidik yang lebih dalam lagi adalah menanamkan nilai-nilai dasar pengembangan karakter dan kepribadian. Dalam menghadapi era society 5.0, guru dituntut dapat memanfaatkan sarana dan prasarana serta peralatan yang ada di sekolah dengan sebaik-baiknya. Selain itu, kompetensi juga harus dimiliki. Dengan kompetensi skill yang baik, guru SD dapat mengembangkan dan meningkatkan kualitas pembelajaran dalam rangka menyongsong era society 5.0, di mana dalam pembelajaran era society 5.0 ini lebih mengutamakan sumber daya manusia atau guru dan siswa sebagai pusat inovasi dalam pembelajaran.